Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Utomo. Saya dari STIU IPA Weda dan saya dari kelas D3 Manajemen Pemasaran. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen dalam perubahan sikap merubah keputusan. Pertama ini adalah konsumen merupakan orang yang sangat penting bagi seorang pengusaha karena mereka yang mampu mengembangkan sebuah bisnis. Seperti apapun perilaku yang dimiliki oleh seorang konsumen, seorang pengusaha biasanya akan mengalah dan melayani konsumen tersebut agar terjadi sebuah proses pembelian yang memuaskan. Perilaku setiap konsumen dapat berbeda-beda karena adanya berbagai hal yang mempengaruhi, baik pengaruh dari dalam konsumen itu sendiri maupun dari luar. Lalu, berapa penting sih faktor ini dalam mempengaruhi perilaku konsumen ketika membeli suatu produk? Untuk mendapat jawabnya, berikut merupakan penjelasan yang akan saya jelaskan dalam presentasi ini. Ada dua faktor yang dapat merubah keputusan. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap, juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu itu. Faktor ini meliputi lingkup di sekitar, termasuk orang-orang terdekat. Faktor internal. Faktor ini biasa menjadi bahan pertimbangan dari konsumen untuk mengambil keputusan produk yang kita jual. Berikut ini beberapa faktor internal yang menjadi alasannya. Yang pertama itu ada motivasi, ekonomi, lalu ada sikap, persepsi, dan integrasi. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, hal ini sangat berpengaruh dalam pertimbangan berperilaku seseorang karena memberikan suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Konsumen dengan kebutuhan mendesak biasanya akan lebih cepat menentukan pembelian suatu produk atau jasa dibandingkan dengan keinginan saja. Lalu yang kedua ada ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah produk. Jika orang tersebut sedang memiliki uang yang lebih, secara otomatis ia akan memilih produk berkualitas yang harganya lebih mahal. Jika sedang tidak memiliki uang lebih, konsumen akan memilih produk yang harganya cenderung lebih murah atau bahkan akan mencari produk yang berdiskon. Lalu ada sikap. Nah, di sikap ini adalah predisposisi atau keadaan mudah terpengaruh untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Bagaimana sikap seseorang terhadap produk atau merek mempengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk atau merek tersebut. Lalu selanjutnya ada persepsi. Nah, persepsi ini merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Ketika seseorang menerima persepsi mengenai suatu produk dengan baik, maka ia akan memiliki persepsi bahwa produk tersebut baik dan akan mencoba produk tersebut. Selanjutnya ada integrasi. Integrasi ini merupakan suatu kesatuan antara sikap dan tindakan. Dengan maksud respon atas sikap yang diambil, perusahaan akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan membuat seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Lalu di sini ada faktor eksternal.
Ada 3 dari faktor eksternal ini yang berpengaruh terhadap perubahan keputusan. Yang pertama kebudayaan, lalu yang kedua ada kelompok sosial dan kelompok referensi, lalu yang terakhirnya itu ada keluarga. Yang pertama dari faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen, karena seseorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya itu. Lalu ada di sini kedua kelompok sosial dan kelompok referensi. Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Lalu sedangkan kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Nah, dari kedua jenis kelompok tersebut berpengaruh dalam penentuan pembelian barang karena seseorang akan mencari referensi dari produk yang dimiliki anggota kelompok sama. Lalu yang terakhir keluarga. Nah, keluarga ini menunjukkan lingkungan keluarga yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup bersama. Dengan arti lain, kelompok ini paling kecil di dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, kelompok ini mempunyai peranan yang terbesar dalam penentuan, pembentukan, sikap, dan perilaku seseorang, terutama pada pembelian sebuah produk. Seseorang yang sudah memiliki anak pasti memiliki pikiran atau pemikiran yang lain yang berbeda yang dalam menentukan sebuah produk yang akan dibeli, karena pada umumnya akan menuruti keinginan anak tersebut. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Ridho Tomo, pamit undur diri dari video ini. Apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.